ഈ പിള്ളേരുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമാണ്. Cerita diawali dengan memperlihatkan acara perayaan atas terpilihnya seorang menteri baru bernama Joseph yang berhasil memenangkan hampir 70% suara dalam pemilu kali ini dari lawan politiknya, meski sebagian partai oposisi berusaha menjatuhkan Joseph dengan membuat berita palsu tentang penyakit parah yang sedang dideritanya. ജോസഫിന് എന്തൊക്കെയോ മാറാരോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പടച്ചുവിട്ടു. ആ വാർത്തകൾ നാടെങ്ങും കത്തിപ്പടർന്നു. Terpilihnya Joseph tidak membuat semua warga senang, apalagi untuk sebagian warga yang berada di wilayah Kerala, karena mereka sudah mengetahui semua kebusukan dari para menteri yang hanya mementingkan isi perut saja, tanpa pernah sekalipun memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Di tengah situasi gonjang-ganjing para warga, muncul sekelompok bocil yang membagikan selembaran tentang rencana kedatangan Joseph ke desa mereka untuk merayakan kemenangannya tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda sederhana bernama Ram, baru saja tiba di acara penyambutan kedatangan Joseph. Di sana ia berpura-pura seolah mengenal semua orang yang dijumpainya, yang padahal orang-orang itu sama sekali tidak kenal dengan sosok si Ram ini. Entah apa yang sedang Ram rencanakan, ia menghampiri seorang preman kelas teri di wilayah ini dan mengaku sebagai fans beratnya, di mana Ram beralasan jika orang yang ada di hadapannya ini merupakan preman terkuat di bumi, mengalahkan sosok Maili dan dapat dikatakan tak tertandingi oleh siapapun. Tak berselang lama, muncullah iring-iringan Joseph serta tim suksesnya yang ingin menyampaikan janji kampanye setelah berhasil memenangkan pemilu kali ini di hadapan semua orang, yang di situ Ram memberikan kelapa muda untuk Joseph minum sebelum menyampaikan pidato kemenangannya. Di tengah pidato yang masih berlangsung dan riuhnya sambutan masyarakat, tiba-tiba saja perut Joseph merasa sakit dan sudah sangat kebelet ngising. Namun karena di lokasi hanya ada satu toilet umum yang nampak sangat kumuh, Joseph pun dengan cepat dibawa masuk ke mobil agar segera membawanya ke toilet yang lebih bersih. Saat sedang mengantar Joseph itulah Ram mencoba menghasut si preman agar melemparkan ketiga orang yang berada di samping Joseph dengan mengatakan jika mereka bisa saja memiliki niat jahat terhadap menteri baru itu, tanpa sadar jika Ramlah orang yang sebenarnya berniat menculik Joseph dan insiden penculikan itu tentu membuat semua orang kalang kabut karena baru pertama kali ini ada orang yang berani melakukan penculikan terhadap seorang menteri di siang bolong seperti ini, serta di hadapan puluhan ribu pendukungnya pula. Sementara untuk Ram, ia terus berlari dari kejaran para polisi yang ingin menyelamatkan Joseph. Karena keberadaan Joseph tidak berhasil ditemukan, dengan terpaksa anggota polisi serta pejabat pemerintah langsung mengadakan rapat membahas mengenai insiden ini. Di sana ada seorang anggota polisi bernama Askar. Ini bebenguknya menyebutkan bahwa ada sebagian anggota partai yang masuk ke dalam mobil milik Joseph dan diduga jika para petugas partailah yang telah merencanakan penculikan ini. Setelah rapat selesai, Pak Inspektur ditemani oleh Askar pergi menuju ke kantor polisi untuk mengidentifikasi apa motif sebenarnya si pelaku melakukan penculikan ini. Namun Pak Inspektur malah mendapati salah satu anggotanya yang terlihat santai di tengah situasi yang sedang kacau balau. Oh, that's good. No call should be left unanswered. Masih dalam keadaan bingung, salah satu petugas polisi mendapat informasi terkait keberadaan mobil yang membawa Joseph pergi terparkir di sebuah bendungan, sehingga dengan cepat para polisi pergi menuju ke lokasi untuk mengidentifikasi mobil tersebut, tapi faktanya hanya menemukan sebuah popok saja. Sir, ஒரு diaper மட்டும் தான் finding. Saat sedang melakukan penyelidikan, datanglah anak sulung Joseph yang bekerja sebagai anggota intelijen bernama Nobel. Dia di sini untuk menangani kasus hilangnya sang ayah. Tanpa banyak basa-basi, Nobel langsung meminta Pak Inspektur agar menghadirkan informan yang memberitahukan keberadaan mobil yang ditumpangi ayahnya itu. ജോസഫ് സാറിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടതാ. പിന്നെ ഒരു ലേഡി ഇന്റൻസ്.
Belum selesai sampai di situ, Nobel juga pergi ke kantor polisi untuk merekrut beberapa anggota baru demi menjalankan misi pencarian terhadap Joseph alias sang ayah, tak terkecuali askar yang bergabung dengan kelompok baru bentukan Nobel, dan tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas menuju ke tempat pertemuannya dengan para warga agar dapat menemukan beberapa barang bukti. Benar saja, para polisi berhasil menemukan 2 orang yang dianggap teman dari si penculik, termasuk si preman, untuk memberikan kesaksian kepada pihak polisi terkait ciri-ciri si pelaku. എൻ്റെ വലിയ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നെ തല വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. Di sisi lain, Ram yang sedang membawa kabur Joseph bersama sang ibu yang bernama Pamani berhenti di tengah perjalanan, lebih tepatnya di salah satu toilet umum untuk sekedar berganti pakaian sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Tepat saat berada di tengah perkebunan, mobil yang Ram tumpangi hampir saja terperosok karena jalan di sekitaran sana sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Padahal setiap kampanye, para pemimpin selalu menjanjikan untuk pembangunan jalan, meski pada akhirnya tidak pernah terrealisasikan. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. Sementara itu, di kantor polisi sedang melakukan investigasi wajah si pelaku penculikan Joseph yang masih menjadi misteri. Namun karena gambar yang dibuat oleh Nobel tidak sesuai, askar menghadirkan seorang pemuda bernama Mahi yang dikenal sebagai seorang pelukis handal dalam menggambar sketsa wajah seseorang, termasuk si penculik yang sedang dicari para polisi. Alhasil, Mahi berhasil menggambar wajah si pelaku dengan sangat presisi. Namun meski begitu, Mahi ternyata memiliki keterbatasan fisik yang membuat Nobel tidak mau ambil resiko dengan langsung mempercayainya dan ingin lebih dahulu membawanya ke ruang interogasi untuk diberikan beberapa pertanyaan. Bukan hanya polisi saja yang terlibat dalam pencarian Joseph ini, ada juga seorang sejarawan bernama Pikram yang ingin membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara menggunakan ilmu sejarah yang pernah Pikram gali, sebab ia berpikir jika penculikan ini dinilai sangat di luar nalar karena tidak memakai satupun senjata. Tapi anehnya, si pelaku berhasil melakukannya dengan sangat sempurna. Cheap but very clever plans. Solutions lie in history, and the history is with me. Singkat cerita, sampailah Ram di suatu tempat kumuh yang ditinggali hanya beberapa keluarga saja. Kedatangan Joseph ke sana disambut dengan tamparan telak oleh salah satu warga tepat di babangusnya. Di sana, Joseph memohon kepada Ram agar ia dapat menelpon keluarganya untuk memberi kabar mengenai kondisinya saat ini. Di momen yang sama, Ram ternyata mengetahui jika Nobel sudah menyiapkan pihak cyber untuk meretas panggilan telepon itu demi mengungkap keberadaan ayahnya. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കും. ഓക്കേ, നിക്കണം. പോടാ. Melihat Ram dan para warga yang sedang berlatih ketangkasan, Joseph berusaha menghampiri mereka untuk melatih otot-ototnya yang sudah sedikit kaku dengan menghajar beberapa warga yang sedang latihan dan mengancam akan memperlakukan Ram persis seperti apa yang telah dilakukan terhadapnya jika Joseph telah bebas dari penculikan ini. പിന്നെ നിന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടും. Di tempat lain, para polisi masih dibuat pusing dengan Joseph dan si pelaku penculikan yang masih belum diketahui keberadaannya. Yang di situ Mahi mengatakan jika para polisi tak perlu mencari tahu apa rencana si pelaku selanjutnya karena sebentar lagi akan ada sebuah paket yang datang. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സാധാരണക്കാരന്റെ Benar apa yang dikatakan oleh Mahi, Ram mengirimkan sebuah kaset berisi pernyataan dirinya tentang para polisi yang telah mengetahui siapa pelaku penculikan Joseph, sekaligus mengatakan rencana selanjutnya yaitu dengan menyimpan sebuah mobil PAN di halte bus yang akan menampung semua keluhan masyarakat terhadap para pemimpin daerah yang hanya bisa ngabangu saja tanpa pernah terrealisasikan semua janji kampanyenya. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ജോസഫിനെ കൊണ്ട്. Mendengar rencana tersebut, para polisi langsung bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud demi memastikannya di sana banyak sekali warga yang sudah berkumpul untuk menyampaikan keluhan serta aspirasi mereka yang tak kunjung didengar oleh para menteri.
Malam harinya, semua warga berunjuk rasa kepada para polisi yang tak membiarkan satu orang pun mendekati mobil PAN tersebut meski para warga ingin menyampaikan aspirasi mereka. Di saat yang sama, seorang pemuda bernama Sijo sudah berencana menyiram mobil PAN itu agar dapat membuat para polisi kelimpungan. Melihat ada satu mobil yang mencurigakan hendak akan mendekati mobil PAN yang dimaksud, Nobel meminta askar untuk segera mengejar mobil tersebut, sementara ia dan beberapa petugas polisi lainnya akan menghajar Sijo karena diduga merupakan dalang di balik kekacauan ini, untuk kemudian lekas membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berlokasi di kantor polisi, Nobel serta para anggota lainnya dikejutkan dengan sebuah fakta mengenai Mahi, Sijo, dan Fikram yang ternyata masih satu komplotan dan sudah merencanakan semua ini dengan sempurna. Di sisi lain, puluhan rombongan mobil polisi terus mengejar mobil misterius tadi sampai di sebuah tanah lapang, dan hal yang mengejutkan pun terjadi ketika kita semua berhasil terkecoh dengan sosok askar yang ternyata masih satu komplotan dengan Ram pada kasus penculikan Joseph tersebut. Di sini jugalah Ram mengungkapkan tujuannya, yaitu hanya untuk memberi pelajaran kepada para polisi yang telah membela mati-matian para menteri yang korup. Tak sampai di situ, Ram dibantu dengan beberapa temannya untuk menghabisi para polisi demi menegakkan keadilan di negeri ini sehingga selesai dengan para polisi, Ram kemudian menghubungi Nobel untuk mengatakan jika dia tidak akan pernah bisa menemukan Ram meski sudah semaksimal mungkin berusaha mencari keberadaannya. Hal itu tentu membuat Nobel sangat marah dan berjanji akan mengerahkan seluruh pasukan polisi demi melakukan sebuah perburuan. Keesokan harinya, para polisi digegerkan dengan kemunculan mobil box yang berisi ratusan petugas polisi yang sudah terluka akibat insiden semalam, serta sebuah pesan yang berisi peringatan tentang revolusi yang harus terjadi di badan pemerintahan itu sendiri. Pak Inspektur menyimpulkan jika penculikan ini bukan hanya untuk uang semata, melainkan keinginan seluruh warga tentang keadilan dan kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരും പറയുന്നത്. എന്ത് തോന്നുന്നു? പട്ടിക്കഴുവറി. Saat sedang berada di rumah, Nobel mendapatkan selembaran berita koran dari sekelompok anak kecil. Sadar jika para bocil ini masih berkaitan, Nobel pun memutuskan membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Sir. Di kantor polisi sendiri, para bocil ini membenarkan semua yang dilakukan oleh Ram. Bahkan mereka menganggap jika penculikan ini adalah salah satu upaya agar menjadi efek jera bagi para menteri-menteri lain dan mewujudkan semua janji-janjinya di dalam kampanye mereka. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ancara Kandi yang mengaku mengetahui siapa dan apa motif si pelaku menculik Joseph. Di sana beliau mengungkapkan bahwa insiden ini bukanlah kali pertama penculikan yang dilakukan oleh Ram, karena memang Ram dikenal sebagai penculik profesional. Demi menguatkan pernyataannya, Ancara Kandi mengajak Nobel untuk pergi ke rumah milik si Ram. I will take you to the miraculous universe of the most wanted person you're searching for. Setibanya di tempat tinggal Ram, Nobel serta para petugas polisi dikejutkan dengan penampakan rumah yang tampak lusuh dan tak terurus, di mana Nobel menemukan satu bingkai foto tentang Ram dan keluarganya. Bahkan ia menemukan beberapa banner kampanye yang digunakan Joseph sang ayah sebelum pemilu berlangsung. CK Joseph ശരിക്കും ആരാണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി.
Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan Ram yang membawa Joseph pergi dari perkampungan Lusu kemarin menuju ke salah satu tempat persembunyian yang tepat berada di samping danau. Namun di tengah perjalanan mereka tak disangka bertemu dengan seorang pengembara yang kebetulan sedang membutuhkan tumpangan. இது யார் சார் எப்பாவா சார் ஒன் கொஸ்டின் அப்பாக்கு யார் சார் விலங்கு போட்டுக்கிறீங்க அப்பா என்ன பைத்தியமா? Sampailah Ram di lokasi yang dimaksud untuk menyembunyikan Joseph dari dunia luar, yang di situ Joseph dibuat sangat marah oleh Ram karena merasa telah dipermainkan, dan di sini jugalah Ram mengungkapkan alasannya melakukan penculikan ini. നീ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ എന്തോ Sejenak kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun yang lalu, lebih tepatnya ketika usia Ram yang terbilang masih kecil. Pada waktu itu, Ram hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya di desa terpencil yang berada di wilayah Kerala. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ram berubah drastis, apalagi ketika sang ibunda dinyatakan telah meninggal. Sejak saat itulah, Ram dan sang ayah mulai dijauhi oleh para warga karena pekerjaan ayahnya yang hanya seorang pemulung. Yang lebih parahnya lagi, tak ada satupun orang yang sudi berteman dengan Ram hanya karena ia merupakan anak dari seorang pemulung. Tak cukup sampai di situ, kesedihan Ram terus berlanjut ketika sang ayah meninggal dan tak ada satu orang pun warga yang membantunya mengurusi jenazah sang ayah, di mana Ram kini hidup sebatang kara tanpa ada rasa peduli dari para tetangga. Sejak kematian kedua orang tuanya, beruntung ada orang berhati malaikat, yakni ibunya Mahi. Beliau bernama Pamani, dan untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Mahi, kemudian melihat kemampuan melukisnya yang sangat luar biasa meski memiliki keterbatasan. എന്റെ പടം കൂടി വരച്ചു തരൂ. Tepat saat sedang berada di warung kopi, Ram bertemu dengan Sijo yang kampas sudah babak belur karena dihajar oleh teman sekolahnya, hingga memintanya untuk membalas dendam kepada orang yang telah memukuli Sijo. Namun karena Ram memiliki hutang kepada si pemilik warung, ia pun meminta bayaran senilai 100 rupiah untuk bisa membayar hutangnya sekaligus membalaskan dendam Sijo. Dari kejadian itu, Ram dijebloskan ke penjara setelah terlibat perkelahian dengan orang yang menghajar si Sijo, untuk kemudian ditahan sampai dirinya beranjak dewasa. Faktanya, di penjara ini jugalah Ram dipertemukan dengan Vikram dengan alasan yang sama, yaitu dianggap memiliki keterbelakangan mental. Dari sini jugalah mereka berencana melakukan pelarian dari penjara terkutuk ini. പിന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയായി. അവനെ പുറത്തിറക്കണമെന്ന് ഇയാൾ പലതവണ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Setelah berhasil melarikan diri, Ram pergi menuju area pertambangan milik orang paling terkenal bernama Gili untuk bertemu sahabat lamanya sekaligus mencari pekerjaan. Di saat yang sama, ia juga bertemu dengan sang pemimpin bernama Gili yang dianggap sebagai raja karena keberanian serta ketangguhannya yang dihormati oleh semua orang. ഇനി അഥവാ ശല്യം ഉണ്ടായാൽ വീണ്ടും ഞാൻ അകത്ത് കയറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിക്കും. Tepat saat Gili meninggalkan para pekerja, ada salah satu karyawan yang berusaha menikamnya dari belakang. Namun beruntung, Ram dengan cepat mencegah kemudian langsung menghajarnya. Melihat hal tersebut, tentu membuat Gili sangat berterima kasih hingga mengangkatnya sebagai saudara. Tak sampai di situ, Ram dibawa ke garasi pribadi tempat Gili menyimpan semua mobil kesayangannya hingga menceritakan kisah mengenai beberapa mobil yang dimilikinya serta memberikan Ram sepaket baju untuk balasan atas pertolongannya tadi. Tak lupa ia juga dibawa ke salah satu tempat hiburan untuk bertemu dengan semua anak buahnya. Sejak bergabungnya dua sosok ini, mereka berhasil mengamankan ribuan senjata ilegal dari pengedaran musuh bebuyutan, kemudian menjualnya dengan harga yang cukup miring dan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Baru saja Ram merasakan kebebasan ketika bersama Gili, ia dibuat terkejut dengan pernyataan dari saudaranya yang berniat untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan seluruh anak buahnya sangat dibuat sedih dengan keputusan yang diambil oleh Gili.
Suatu hari ketika Ram sedang menjalankan bisnis pabrik semen milik Gili, ia dihampiri oleh si Jo serta Mahi yang memberikan kabar jika di kampung halamannya sedang tidak baik-baik saja karena sejak Joseph memimpin wilayah Kerala tak ada satupun janji kampanye yang direalisasikan, dan yang lebih membagongkannya, Joseph berencana menggusur seluruh warga desa demi rencana pembangunan proyeknya berjalan lancar. Itulah alasan kenapa Ram sangat membenci Joseph sampai menculiknya seperti sekarang ini, dan dari sini jugalah Ram mulai disegani dan dihormati oleh seluruh warga sebab ia menjadi satu-satunya orang yang akan memimpin pemberontakan rakyat terhadap pemerintah yang tidak jujur terhadap anggaran yang telah disediakan oleh presiden. Kembali ke masa kini, kita akan diperlihatkan dengan Nobel serta petugas polisi yang pergi menuju ke seorang psikiater untuk menanyakan bagaimana kondisi mental Ram yang di sana. Nobel tak mendapatkan sedikit pun petunjuk tentang apa alasan Ram melakukan penculikan terhadap Joseph sang ayah. Don't call it Branda. It is a personality disorder. Okay? Tak lama, Nobel mendapat satu petunjuk dari salah satu petugas polisi tentang keberadaan Askar, sehingga dengan cepat mereka pergi menuju ke lokasi demi melakukan penangkapan serta membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang rencana yang telah disusun oleh Ram. Bukan hanya Askar saja yang ditangkap, Nobel juga membawa Pamani ke kantor polisi untuk diinterogasi, kemudian dikumpulkan dengan keempat orang yang sebelumnya pernah ditangkap. Berlokasi di kantor polisi, Ram mengirim 3 anak buahnya untuk menyerang tempat tersebut demi menyelamatkan teman-temannya yang berhasil ditangkap. Kemudian naas, Mahi pun tewas setelah ditembak oleh Nobel ketika ia dan teman-temannya berusaha melarikan diri, yang membuat mereka semua bersedih atas kepergiannya itu, hingga pada akhirnya semua teman-teman Ram kembali ditangkap oleh polisi. Sedih itu yang dirasakan oleh Ram ketika mendengar berita kematian Mahi, sahabat sejatinya. Namun meski begitu, Ram tetap bersikap waras dan tak ingin menghabisi Joseph demi membalaskan dendam kematian sahabatnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Nobel beserta para petugas polisi langsung pergi ke tempat persembunyian Ram untuk menangkapnya sekaligus menyelamatkan Joseph. Namun setibanya di lokasi, mereka tak menemukan keberadaan Ram serta Joseph karena telah lebih dahulu pergi dari tempat tersebut. Tepat di tengah hutan, Ram mendapati mobilnya yang sudah hangus terbakar dan hampir saja putus asa karena tidak bisa melarikan diri. Hingga tak lama, datanglah Gili di waktu yang tepat untuk bisa menyelamatkannya saat itu juga. Rupanya Gili sudah menyiapkan sebuah mobil untuk Ram bisa melarikan diri sambil membawa Joseph, sementara dirinya akan berusaha menghadang ratusan polisi yang sedang mengejar saudaranya, sehingga di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Gili sempat mendapat kesulitan ketika pelurunya sudah habis. Namun karena Gili merupakan seorang pemimpin sejati, ia pun dengan mudahnya menghabisi para anggota polisi. Di tempat yang berbeda, Ram terus berlari dari kejaran polisi yang terus mengejarnya, sampai tibalah di salah satu tanah lapang yang akan dijadikan Ram sebagai tempat menghadang para polisi itu dan beres dengan para polisi, Ram kemudian menjelaskan kekesalannya selama ini terhadap Joseph yang bermula saat kematian sang ibu, karena ternyata Joseph lebih hina dari seekor anjing yang tega memperkaos warganya sendiri. Ram juga menjelaskan jika dirinya dibuat kesal ketika hendak mengantarkan sang ayah ke rumah sakit yang pada waktu itu pula bertepatan dengan perayaan diangkatnya Joseph sebagai seorang menteri, sempat memohon memberikan sedikit jalan agar dirinya bisa lewat. Namun si goblok Joseph
bertingkah sangat angkuh karena jabatannya sebagai seorang menteri yang mengakibatkan sang ayah harus meninggal di tempat tersebut. ഒന്ന് സന്മനസ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കാലം കൂടി എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. Setelah menjelaskan semua kekesalannya, Ram lekas memacu mobilnya menuju ke tempat di mana para polisi sudah bersiap untuk melakukan penyerangan terhadapnya, dan inilah yang terjadi. Sebelum ditangkap, Ram terlebih dahulu dihajar oleh Nobel serta para polisi lain yang merasa muak dengan semua yang dilakukan oleh Ram. Padahal ia melakukan ini semua hanya demi kesejahteraan masyarakat, dari keserakahan para petinggi pemerintah sampai akhirnya Ram pun dijebloskan ke penjara atas tuduhan penculikan seorang menteri. Namun meski begitu, ia disambut bak pahlawan oleh para warga serta mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat atas keberaniannya itu. Dari insiden itu, Joseph dipanggil oleh pengadilan dan berhadapan dengan salah satu advokat ternama di wilayah Kerala, di mana advokat tersebut menyampaikan jika apa yang dilakukan oleh Ram adalah akibat dari keserakahannya sebagai kepala daerah, sehingga Joseph memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang menteri. Beberapa bulan berlalu, kita akan diperlihatkan dengan musuh bebuyutan Gili bernama Oscar yang mengirim sebagian anak buahnya pergi ke penjara untuk menghabisi hanya sosok Ram saja. Namun keadaan justru terbalik karena ternyata Gili lah yang berada di penjara tersebut dan telah membebaskan Ram saudaranya, di mana kedua yang saling menganggap saudara tersebut mengancam akan menghabisi Oscar jika saja berani mengganggu bisnis mereka. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങ്. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi seorang pejabat jika kita belum bisa amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Saya John, mewakili jajaran Direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Minyak urut Amuk Marugul.